Hai guys, jadi hari ini kita bakal vlog tentang kegiatan kita di hari Pekan. Nanti ada yang vlog, ada Aldi, Dava, sama Fadil. Nanti gue yang bakal gini. Oke, bye. Halo teman-teman. Halo guys. Kali ini kami akan tampil di Milad ke-39. Let's go guys. Aduh. Tunggu kami di sana. Ditungguin dulu. Ya kita tungguin dulu, bentar. Halo Kenu. Halo guys. Belum. Enggak bawa. Ya sudah. Ayo guys. Bentar guys. Oke, ayo. Before after cuci muka. Aku tak mau bicara. Oke. Ayo. Ayo guys, vlog. Ayo. Halo kan. Grogi gue. Soalnya gue baru pertama kali dan Bentar. Mari kita sih. ya oke. Jadi kita OTW panggung ya guys ya. Tapi harus nungguin Oke. Keji dan Kenu dan lain-lain dan Iya, ya udah ya. OTW panggung. Aku tak mau bicara. Aduh, lu kalau gitu kurang seru nih beginiin, so. Mending beginiin. Lu kayak gitu kayak anak sekolah kan. Kenu nggak salah Keji. Halo. Ya. Vlog. Ya, Mas. Kita akan tampil teman-teman. Kesan-kesan Ken sebelum tampil Ken. Kesan-kesan. Panik tuh. Min. Oke, lanjut nanti. Oke guys, jadi kita udah selesai manggungnya. Dan sekarang kita mau makan. Ya Gavan. Betul. Ini orang sibuk aja nih sibuk. Orang sibuk apa nonton ada ya? Nah, ada. Udah kita mau makan dulu. Paling disorot ya. Ya, emang makanya. Yang nyanyi bagi sorot ya. Iyalah. Soalnya suara gua paling kedengeran. Udah kita mau makan dulu guys. Oke lanjut nanti lagi. Itu di mana Ken? Halo guys. Jadi hari ini gue mau graduation IF. Panas banget, gila. Halo guys, kita lagi masak-masak. Bagian apa dia? Bagian makan aja Pak Haji. Bagian kerja makan. Apaan sih? Bagian makan aja, Mas. Aduh, parah, Cok. What are you cooking, Ali? Wow.
Wow, Nata. Jadi udah selesai graduation. Jadi halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafar Ditya Tama dari kelas 9B absen 12. Jadi pada malam hari ini tepatnya Sabtu malam atau malam Minggu, saya akan ngevlog nih buat tugas informatika, yaitu ngevlog tentang kegiatan yang saya lakukan di akhir minggu, yaitu di hari Sabtu Minggu apabila saya ada waktu luang. Oke, lanjut. Nah, halo guys, balik lagi. Jadi kegiatan yang saya lakukan kalau misalnya lagi ngisi waktu luang di akhir minggu, itu hari Sabtu Minggu, yaitu adalah mengunjungi tempat usaha dari keluarga saya dan untuk mengambil dan mengumpulkan sampah-sampah yang pastinya sudah tidak terpakai lagi untuk saya kumpulkan. Mengapa saya ngumpulin sampah? Ya karena ngumpulin sampah itu pasti pertama dapat membantu menjaga kebersihan. Jadi orang-orang dengan adanya kita, jika kita suka mengumpulkan sampah, selain dapat memberikan keuntungan daripada kita, yaitu dapat menjaga kebersihan lingkungan, membantu orang untuk menjaga kebersihan lingkungan, habis itu melatih diri kita untuk menabung setelah sampahnya disetorkan ke penampungan bank sampah. Setelah itu ditukar dengan uang, ditukar dengan uang oleh pabrik sampah tersebut, dan pastinya kita dapat menabung serta dapat mencari penghasilan kecil-kecilan dulu sejak usia dini. Oke, lanjut. Jadi saya akan menjelaskan struktur dari pengumpulan sampah yang saya lakukan hingga menjadi ditukar dengan uang oleh bank sampah. Jadi pertama-tama adalah kita mencari sampah-sampah yang sekiranya bisa kita kumpulkan untuk dikumpulin di sini. Adapun sampah-sampah yang bisa dikumpulkan adalah banyak sekali jenisnya, seperti duplek, kardus bekas kue, ini juga bekas roti, kardus bekas kertas HVS, adapun perabotan makan yang sudah tidak terpakai lagi, seperti tumbler, toples, tempat makan yang sudah tidak terpakai lagi, dan sekiranya itu bisa dijadikan sampah dan dapat mengambil keuntungan dari sampah-sampah tersebut. Nah, pertama-tama itu kalau misalnya kita udah ngumpulin sampah-sampah ini tuh kita harus yang namanya memilah sampah, atau di bank sampah itu disebutnya dengan menyortir sampah tersebut. Apa itu menyortir? Jadi menyortir itu adalah sebuah kegiatan yang dimana kita memisahkan atau memilih sampah sesuai dengan jenisnya masing-masing. Dapat dilihat bahwa jenis sampah itu banyak sekali, seperti kardus yang tadi sudah saya sebutkan, toples, kertas, buku-buku, dan ada juga seperti botol plastik dan juga kaleng. Nah, untuk kegiatan menyortir sampah ini kita harus memisahkan sampah-sampah tersebut sesuai dengan jenisnya. Contohnya kaleng dengan kaleng, kardus dengan kardus, habis itu botol-botol plastik dengan botol plastik agar tidak tercampur sehingga dapat menghasilkan uang yang lebih banyak lagi daripada kita menyampurkannya semua. Karena apabila kita menyampurkan sampah-sampah tersebut, ya harganya jadi harga terendah yang sudah ditentukan dari pabrik sampah tersebut. Jadi pertama-tama adalah kita menyortir sampah, dan juga bahkan di botol ini sekalipun kita harus menyortirnya lagi agar bisa mendapatkan untung yang lebih besar lagi. Contohnya ada seperti botol plastik, ada plastik untuk sebagai label, dan juga ada tutup dari botol plastik tersebut. Nah, ini apabila kita pisahkan maka untungnya akan lebih besar lagi. Contohnya apabila kita mengumpulkan seperti ini saja nih, tidak kita pisahkan tuh antara tutup botol plastik dan plastik yang menjadi label sampah ini, label botol plastik ini. Nah, kalau begitu tuh kurang lebih kita mendapatkan contoh 500 dari satu botol ini, 500 perak. Nah, tapi apabila kita memisahkannya, tutupnya dipisah-pisahin masing-masing, botol dipisahin masing-masing, dan juga label plastik ini, maka keuntungannya akan besar lagi. Jadi bisa jadi kayak ya kurang lebih 1000 perak lah gitu. Jadi menyortir itu sebenarnya cukup penting agar kita bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Nah, jadi saya akan jelasin nih, apabila kalau sampah udah disortir, ya misalnya udah kita sortir, nah terus kardus nih dipisah nih, kita satuin aja nih, kardus sama kardus, atau mungkin dilipat dulu agar tidak terlalu makan tempat.
sampai seperti ini. Nah setelah itu kita kumpulkan dan kita agar lebih mudah lagi, mempermudah agar bisa lebih efektif, yaitu kita memasukkannya ke dalam plastik trash bag atau plastik sampah yang berukuran seperti ini dan lain-lain. Nah jadi apabila sudah dikumpulkan, bisa tuh kita taruh di sebuah kayak ya kita antar ke tempat penampungan sampah tersebut, ataupun kita ngehubungin pihak dari pabrik sampah itu dan kita minta untuk jemput sampah-sampah ini. Jadi yang bawa sampah-sampah kita tuh bukan di tangan dari sana, jadi orang sana tuh yang ngambil sampah-sampah kita. Sehingga ya kalau misalnya kita belum punya untuk kendaraan untuk mengangkut sampah-sampah ini, ya kita bisa menghubungi saja orang sananya agar bisa lebih mudah lagi dan lebih efektif. Mengapa saya suka mengumpulkan sampah? Ya karena selain ini merupakan kegiatan yang lebih positif dilakukan di waktu luang dan tidak sia-sia, kita juga mungkin untuk beberapa orang tuh dengar kata sampah itu ya sampah itu menjijikan, sampah itu kotor, sampah itu bau, sampah itu mengurangi kenyamanan apabila ada dekat kita. Namun bagi saya tidak demikian, karena kita dapat memanfaatkan sampah-sampah tersebut yang mungkin beberapa orang tuh anggap sampah itu yaudah jadi sampah gitu kan, nggak mungkin kita pakai lagi gitu ya. Ya kita bisa justru malah bisa mengumpulkan, walaupun mungkin beberapa orang yang tidak terlalu menyukai kotor, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi ada juga pepatah yang mengatakan bahwa berani kotor itu bagus. Nah mengapa demikian? Karena kalau kita berani kotor itu bagus, kita berani mengumpulkan sampah. Nah kita juga kebersihan sebagian dari iman, kita membantu orang buat ngumpulin sampah itu kan berarti kan orang jadi terbantu kan dengan kebersihan lingkungannya, dan itu dapat juga pahala untuk kita. Jadi sisi positifnya kurang lebih itu. Namun amannya apabila kita tidak terlalu menyukai sampah-sampah, karena mungkin ada beberapa orang yang bilang itu terdapat banyak bakteri dan kotoran-kotoran karena bekas dari penggunaan orang-orang yang sudah dibuang gitu lah, pasti kan kotor gitu kan. Namun alangkah amannya ya kalau benar-benar sampahnya sudah banyak nih, numpuk nih, kita bisa pakai sarung tangan, bisa pakai masker, itu mencegah untuk kita terkena bakteri di sampah tersebut. Ya, jadi apabila kita tertarik untuk mengolah sampah, ya pastinya yang utama adalah mengutamakan keselamatan kita tetap terlebih dahulu. Sekian vlog dari saya tentang kegiatan yang saya lakukan, yaitu mengumpulkan sampah-sampah. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian juga yang mungkin tertarik untuk mengumpulkan sampah-sampah agar bisa mencari penghasilan nih dari sejak dini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oke, jadi saya nambahin lagi. Nah, fungsi struktur yang saya kasih tahu tadi ya, untuk kan nggak mungkin kan kalau misalnya kita udah ngumpulin sampah habis langsung kita storein gitu aja, pasti kan kita rapiin dulu. Nah terus misalnya ada sampah bekas botol-botol tumbler, botol-botol bensin, botol minyak, botol kecap, nah itu kan pasti kan agak lengket gitu kan, lengket minyak. Nah kalau mau dicuci boleh nggak? Nah boleh banget tuh, kalau misalnya kita mau cuci boleh, biar bisa lebih bersih lagi dan tidak mengurangi rasa ketidaknyamanan kita bila menyentuh dari botol-botol tersebut. Nah kan juga yang utama kan tadi yang sudah saya sebutkan itu, pasti kita menggunakan masker dan sarung tangan agar terhindar dari hal-hal yang dapat mengotori tangan apabila kita tidak terlalu menyukai kotoran-kotoran tersebut. Terima kasih guys. Oke guys, tambahan dari saya. Jadi kalau misalnya kita mengumpulkan sampah-sampah seperti ini, pasti sampah-sampah yang lebih mudah dicari. Jadi apabila kalian misalnya nih bingung kalau misalnya pengen mendapat penghasilan, mencari penghasilan, tapi bingung nih kalau misalnya dengan cara mengumpulkan sampah, bingung mau sampah gimana, pasti kan kita sering melihat orang-orang minum botol-botol kayak gini ya. Nah ini bisa jadi referensi buat kalian. Mungkin ya kita pertama kumpulin sampah satu jenis dulu, contohnya kayak botol-botol aqua gini, tinggal yang mudah dicari lagi. Dan juga apabila nih daripada barang-barang kalian yang tidak terpakai di rumah seperti perabotan atau kipas angin sudah tidak terpakai, atau bahkan mungkin AC yang rusak, mending kita storekan saja ke pabrik sampah, karena itu dapat menghasilkan cuan atau keuntungan karena ditukar dengan bank sampah tersebut. Oke guys, ada pun kardus, jadi kalian habis belanja nih, nah kardus kan masih banyak tuh, nah kalian bisa memanfaatkan ini. Waktu juga kertas HVS, jadi kertas HVS ini pasti kan ada kardusnya gitu ya, kalau misalnya beli sekali banyak, nah ini kalian juga bisa jadi kardus. Nah tapi jangan lupa, kalau misalnya kalian udah mengumpul sampah, kita lihat aturan dari bank sampah yang mau kita storein sampah kita ke bank sampah tersebut. Aturannya contohnya tuh misalnya kayak jenis sampah ini harus dipisah gitu ya, kalian pisah. Contohnya kayak jenis kardus
kardus dan duplek ini beda nih. Kalau duplek tuh bannya lebih halus dan udah robek. Berbeda dengan kardus yang lebih tebal pastinya dan susah untuk robek. Kalau begitu lah guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.